warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Meriana Putri dari Biaud B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu materi pertama, pengertian puasa sunnah. Yang kedua, macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, manfaat puasa sunnah. Yang keempat adalah hikmah puasa sunnah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Apa sih puasa sunnah itu? Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh agama Islam, tetapi dianjurkan untuk dilakukan. Oleh siapa sih? Dianjurkan oleh siapa sih puasa sunnah? Oleh Nabi Muhammad. Puasa sunnah dapat dilakukan kapan saja selama setahun, kecuali pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam puasa sunnah. Namun, sebenarnya ada banyak puasa sunnah. Namun, ada 7 yang paling istimewa dan paling best untuk kita amalkan. Apa saja? Yuk pelajari bareng-bareng. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang puasa Senin dan Kamis. Pasti teman-teman kan udah banyak banget yang puasa Senin dan Kamis. Apa sih pengertian dari puasa Senin dan Kamis? Puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa 2 hari ini merupakan salah satu ibadah yang disunahkan dalam syariat Islam loh. Adapun niat puasa Senin Kamis yang saya tuliskan pada layar yang Anda lihat pada saat ini. Selain pengertian dan niat, saya juga akan menjelaskan keistimewaan dari puasa sunnah Senin Kamis. Saya yakin kalian pasti sering sekali melakukan puasa Senin Kamis. Tapi tahu nggak keistimewaan dari puasa Senin Kamis itu sendiri? Puasa Senin Kamis memiliki keistimewaan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Dengan menjalankan puasa ini rutin, seorang muslimah dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan sehari-hari. Begitu istimewa kan puasa Senin Kamis? Yang kedua adalah puasa Yaumul Bid. Apa sih puasa Yaumul Bid ini? Kok agak asing ya? Jadi, puasa Yaumul Bid adalah puasa sunnah yang dilakukan 3 hari pertama setiap bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Puasa ini disebut dengan puasa putih karena pada hari-hari tersebut bulan terlihat lebih terang dan putih. Puasa Yaumul Bid dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini juga memiliki manfaat khusus, yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil juga loh. Adapun niatnya nih, aku bacain ya. Nawaitu sauma ayaumi biti lillahi ta'ala. Apa ayo artinya? Artinya adalah saya berniat puasa Yaumul Bid karena Allah Ta'ala. Selain menghapus dosa-dosa kecil, apalagi sih keistimewaan dari puasa sunnah ini? Jika melaksanakan puasa Yaumul Bid sama dengan Anda melaksanakan puasa sepanjang tahun. Pasalnya, setiap amalan baik Islam akan diganjar oleh Allah dengan pahala hingga 10 kali lipat. Yang ketiga, ada puasa Daud. Pasti kalian juga nggak asing kan dengan puasa Daud. Emang apa sih pengertian dari puasa Daud? Yuk cari tahu. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Sesuai namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud adalah salah satu ibadah sunnah yang utama
yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Daud lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan puasa sunnah lainnya, karena Nabi Daud alaihi salam adalah salah satu nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu nggak niat dari puasa Daud? Jadi niatnya adalah nawaitu sauma Dauda alaihi salami lillahi ta'ala. Terus apa sih keistimewaan dari puasa Daud itu? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Daud lebih disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibanding puasa sunnah lainnya. Dari sabda berikut kita dapat tahu bahwa puasa Daud ini memiliki banyak sekali pahala yang didapat jika dikerjakan. Yang keempat adalah puasa Syawal. Apa sih puasa Syawal itu? Puasa Syawal adalah puasa sunnah. Karena sunnah ini tidak wajib ya, dilakukan pada hari pertama bulan Syawal, yang jauh setelah kita selesai bulan puasa Ramadan, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Ingat ya, pada tanggal 1 Syawal. Ini adalah puasa tambahan yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak wajib seperti puasa Ramadan. Puasa Syawal biasanya dilakukan selama 6 hari berturut-turut pada awal bulan Syawal, tetapi dapat dilakukan pada hari lain di bulan Syawal juga. Itu yang terpenting. Puasa-puasa tambahan ini dapat dilakukan secara individual dan tidak ada kewajiban khusus dalam pelaksanaannya. Puasa Syawal adalah salah satu cara bagi umat Islam untuk mendapat pahala tambahan dan mendekatkan diri kepada Allah setelah menyelesaikan puasa atau ibadah di bulan Ramadan. Ada pula niat dari puasa Syawal itu sendiri. Apa ayo niatnya? Niatnya udah aku tulis ya di layar. Apa sih keistimewaan dari puasa Syawal ini? Ada kok keistimewaannya. Keistimewaan dari puasa Syawal ini adalah bisa mendapat pahala yang setara dengan jika kita berpuasa wajib selama setahun penuh loh. Berikutnya ada puasa Arafah. Apa sih puasa Arafah itu? Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Hari ini adalah hari Arafah yang merupakan salah satu dari 2 hari yang sangat penting dalam ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Bagi mereka yang belum menjalankan ibadah haji, puasa Arafah lah kesempatan untuk mendapat pahala besar loh. Berikutnya, puasa Asyura. Apa sih puasa Asyura ini? Dalam bulan Muharram terdapat hari dan tanggal yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi pada masa jahiliyah dahulunya, yakni pada hari ke-10 pada bulan Muharram atau disebut dengan Asyura. Tersebutkan karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya yang dikejar Fir'aun. Maka mereka bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Nabi Muhammad beserta kaumnya akhirnya mereka berpuasa sebagai tanda terima kasih untuk Allah. Niat puasa Asyura udah aku tulisin ya di layar. Dan adapun keistimewaan dari puasa ini.
Ketika Rasulullah ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura, maka Rasulullah pun menjawab, menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir nih, ada puasa Rajab atau biasanya dalam bahasa Jawa Rejeb. Apa sih pengertian puasa Rajab? Puasa Rajab adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Rejab dalam kalender Islam. Bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram, artinya yang dimuliakan, di mana di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab atau bulan 7 dalam penanggalan Hijriyah. Seperti tadi ya teman-teman, niatnya udah aku tulis ya, lihat aja di layar. Ada loh, pasti ada dong keistimewaan dari puasa ini. Apa ya? Ada dua nih ternyata keistimewaan dari puasa Rajab. Keistimewaan yang pertama, lebih utama daripada puasa di bulan lain-lainnya. Satu hari berpuasa pada bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab lebih utama dibanding berpuasa 30 hari pada bulan lainnya. Satu hari berpuasa pada bulan Ramadan lebih utama dibanding 30 hari berpuasa pada bulan haram. Mendapat ganjaran pahala 900 tahun barang siapa yang berpuasa selama 3 hari pada bulan haram, hari Jumat dan Sabtu, maka Allah balas tiap satu harinya dengan pahala sebesar ibadah selama 900 tahun. Wah, banyak banget ya keutamaan dan keistimewaan dari puasa satu ini. Selain pengertian dan juga macam-macam dari puasa sunnah, saya juga akan memberitahu nih tentang hikmah dari berpuasa sunnah. Banyak loh ternyata hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Puasa sunnah dapat membantu seseorang untuk lebih dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Menumbuhkan rasa empati. Puasa sunnah dapat membantu seseorang untuk lebih memahami dan merasakan kesulitan yang dialami oleh orang lain, sehingga kita juga diajari untuk bersyukur. Kemudian menjaga kesehatan. Puasa sunnah dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang juga loh. Selanjutnya, puasa sunnah juga dapat membantu seseorang untuk lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menjaga kelestarian lingkungan. Puasa sunnah dapat membantu seseorang untuk lebih sadar dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman. Selanjutnya adalah meningkatkan kepedulian sosial. Puasa sunnah dapat membantu seseorang untuk lebih peduli terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan, karena itu juga dapat menambah pahala dalam berpuasa. Menjaga hubungan dengan sesama. Puasa sunnah dapat membantu seseorang lebih mempererat hubungan dengan keluarga, teman, dan sesama muslim. Karena dalam berpuasa kita tidak boleh emosi. Jadi kita selalu berbuat baik, sabar akan omongan-omongan orang. Ada juga nih manfaat puasa sunnah bagi tubuh. Yang pertama, memperbaiki sel yang rusak. Yang kedua, membersihkan tubuh dari racun.
Yang ketiga, menurunkan berat badan. Bagi cewek-cewek yang pengen menurunkan berat badan dengan cara berpuasa sunnah bisa loh. Selain turun berat badan, kita juga bisa mendapat pahala. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan kesehatan jantung. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, meningkatkan kesuburan. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan mental. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya, dan saya minta maaf kepada Bapak dosen pengapu mata kuliah fikih ibadah karena saya tidak dapat menyetorkan wajah di video ini karena sedang sakit. Di video selanjutnya atau tugas video selanjutnya insya Allah saya akan menyetorkan wajah saya. Dan bila ada saran atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.